kami dari mahasiswa IAKN Tarutung ingin membahas tentang kitab-kitab puisi yang kami ambil dari Amsal. Sebelum kita masuk ke pembahasan, perkenalkan nama saya Jitu Banjarnahor dari Prodi Manajemen Pendidikan Kristen. Dan saya Naomi Permatasman Khalid dari Manajemen Pendidikan Kristen Grup B semester 1. Oke guys, sekarang kita masuk ke pembahasannya yuk. Oke guys, jadi hari ini saya bersama teman saya Naomi akan membahas tentang kitab Amsal. Jadi kitab Amsal ini disebut dengan kitab puisi. Jadi teman-teman, akhir-akhir ini kami bersama teman saya ini Naomi itu membaca tentang kitab Amsal. Jadi kita di sini ingin membahas atau berdiskusi kitab Amsal ini membahas tentang apa saja. Terus Amsal ini ditulis sama siapa? Terus bahasa Ibrani itu apa saja dan artinya. Jadi di sini saya ingin bertanya kepada teman saya karena kita di sini berdiskusi teman-teman atau membahas tentang Amsal ini. Jadi saya ingin bertanya kepada teman saya Naomi, kalau Amsal ini tuh dalam bahasa Ibraninya atau artinya itu apa? Kalau Amsal dalam bahasa Ibrani yaitu Misel Shalome yang berarti Amsal Salomo. Ya, gitu. Jadi mungkin teman-teman sudah mendengarnya ya. Jadi Amsal itu ada bahasa Ibraninya dan juga ada artinya, bukan cuma Amsal saja. Jadi di sini saya ingin bertanya lagi nih sama teman saya Naomi, kalau Amsal itu kan mungkin ada penulisnya ya, penulis atau tahun tulisnya itu kapan? Jadi saya ingin bertanya kepada teman saya Naomi, kalau Amsal ini tuh ditulis sama siapa dan kapan ini ditulis? Tahun penulis kitab Amsal itu sekitar abad ke-10 ya teman-teman. Jadi sekitar abad ke-10, kurang lebih 970 sampai 930 sebelum Masehi, dan ditulis oleh Raja Salomo. Gitu teman-teman. Oke teman-teman, jadi mungkin kita sudah sama-sama mendengar ya teman-teman ya, bahwa penulis dan Amsal ini ada penulis dan tahun tulisnya itu mungkin teman-teman sudah dengar. Jadi teman-teman, di saat saya membaca kitab Amsal ini, saya itu memiliki yang namanya apa yang dapat kita pelajari di kitab Amsal ini, yaitu bahwa Amsal ini tuh mengajarkan kita tentang kehidupan yang bijak, berakhlak. Terus kita itu jadi berpusat kepada Tuhan teman-teman. Jadi kehidupan kita itu yang penuh berkat dan damai jika kita membaca kitab Amsal ini. Mungkin bukan cuma kitab Amsal, mungkin kitab-kitab yang lain bisa kita mempelajari tentang kedamaian yang berakhlak dan berbijaksana. Jadi saya ingin berbagi diskusi dengan teman saya ini, apa sih yang teman saya ini ambil dari kitab Amsal ini. Oh, jadi teman-teman, apa sih makna atau pengajaran yang teman saya ambil dari kitab Amsal ini? Ya, makna dari kitab Amsal yang saya ambil untuk kelulusan Prodi MPK yaitu ada dua ya teman-teman. Yang pertama, hikmat sebagai dasar keberhasilan. Yang kedua, etika dan integritas sebagai kepemimpinan. Begitu teman-teman. Oke teman-teman, jadi kita itu berbeda makna. Jadi teman saya ini menjelaskan makna yang diambil itu untuk lulusan kami teman-teman, atau terpicu kepada jurusan kami manajemen pendidikan Kristen. Tapi saya mengambil makna atau pengajaran dari Alkitab ini terkhusus untuk diri saya sendiri atau bersama teman-teman sekalian. Jadi teman-teman, saya itu mengutip satu ayat Alkitab untuk pedoman hidup saya dalam kitab Amsal ini, yang mengatakan bahwa dari Amsal 1 ayat 7 yang mengatakan bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina iman dan didikan. Jadi ayat Alkitab itu tuh mengajarkan kita bahwa setiap hidup ini kita harus berpegang teguh kepada Tuhan. Jangan kita takut kepada manusia atau selain sebagainya, tapi kita harus takut kepada Tuhan. Seandainya kita itu berjalan, jangan kita berjalan menurut iman kita tersendiri atau menurut kehidupan kita sendiri, tapi kita berjalan melalui Tuhan, tuntunan Tuhan teman-teman. Jadi seperti halnya seperti teman saya ini mengambil kutipan itu juga seperti Amsal 1 ayat 7 yang mengatakan Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Oke teman-teman, mungkin sampai sini saja pembahasan kita tentang kitab Amsal. Jadi bye bye. See you next time.